Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini yuk kita sama-sama belajar lagi. Pada konten kali ini saya akan mengambil referensi dari kitab Fathul Mu'in, dan ini adalah merupakan kelanjutan dari konten sebelumnya. Dan pada konten kali ini saya akan memberi judul menelan ludah yang tidak membatalkan puasa seperti itu. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Apa pentingnya ilmu fikih ini? Wa qala Syafi'i man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang menginginkan dunia, maka orang tersebut harus mempunyai ilmunya. Begitu juga orang yang menginginkan akhirat, maka orang itu harus mempunyai ilmunya juga, supaya perbuatan kita itu tidak sia-sia seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menelan ludah tidak membatalkan puasa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuftiruh birikin tahirin sirfin ay khalisin ibtala'ahu min ma'danihi wa huwa jami'ul fami walau ba'da jam'ihi alal asahi. Puasa tidak batal sebab menelan ludah yang masih murni. Jadi menelan ludah yang masih murni di saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Yang masih murni kesuciannya yang ditelan dari sumbernya, yaitu seluruh daerah mulut, yang ditelan di seluruh mulut itu, di seluruh daerah mulut, sekalipun setelah terlebih dahulu dikumpulkan di dalam mulut menurut pendapat yang paling sahih. Sekalipun dikumpulkan di dalam mulut ludah itu, menurut pendapat yang paling sahih, itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Wa in kana binahwi mustaqin, dan sekalipun pengumpulannya itu dilakukan setelah dirangsang dengan mengunyah semacam kemenyan mustaka. Sekalipun pengumpulannya itu dilakukan setelah dirangsang dengan mengunyah semacam kemenyan mustaka, maka itu tetap tidak membatalkan puasa. Terus bagaimana menelan puasa itu yang batal? Amma lawibtala'ah rikon ijtama'ah bila fi'lin fala yadurru qad'an. Jika menelan air ludah yang terkumpul sendiri, maka secara pasti tidak membatalkan puasa. Jadi kalau menelan ludah yang berkumpul sendiri di dalam mulut kemudian ditelan, itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Akan tetapi wa kharaja bit-tahiri al-mutanajjisi binahwi damilithatihi fayuftiruh bibtila'ihi wa in sofa wa lam yabqah anhu
atharun mutlaqon, dikecualikan dari yang suci jika air ludah itu terkena najis dengan semacam darah gusi, maka kalau ditelan puasanya menjadi batal sekalipun ludah tampak jernih dan pada umumnya tidak ada bekas campuran tersebut. Nah, terkecuali kalau air ludah itu bercampur dengan darah gusi, maka kalau ditelannya itu puasanya menjadi batal, supaya dimengerti seperti itu. Karena apa? Li'annahu lamma harumah ibtila'uhu litanajjusihi qala bimanzilati ainin. Karena apa? Sebab dengan adanya larangan menelannya itu, maka statusnya seperti benda tampak yang berasal dari selain dirinya. Maka sebab adanya larangan menelan itu, maka statusnya seperti benda tampak yang berasal dari selain dirinya. Jadi hukumnya darah itu hukumnya seperti benda tampak, benda yang terlihat, maka statusnya seperti benda tampak yang berasal dari selain dirinya. Maka kalau air ludah yang bercampur dengan darah lalu ditelannya, itu membatalkan puasa. Seperti itu. Wa qala syaihuna wa yadharul afu amman ubtuliyah bidami lithatihi. Guru kita berkata, jelaslah kemakluman atau yang dimakfu bagi orang yang mengalami penyakit pendarahan pada gusinya. Akan tetapi kalau orang itu memang punya penyakit pendarahan di gusinya di saat puasa, maka menelan darah itu adalah tidak membatalkan puasa seperti itu, kalau memang gusinya itu memang berpenyakit seperti itu. Bihaitsu la yumkinuhu al-ihtirazu anhu, sekiranya tidak mungkin dapat memisahkan antara air ludah dengan darah, karena tidak mungkin memisahkan ludah dan darah seperti itu. Makanya kalau memang berpenyakit, walaupun ditelannya itu tidak membatalkan puasa. Semoga teman-teman bisa mengerti dalam masalah ini. Wa qala ba'duhum mata ibtala'ahul mubtali bihi ma'a ilmihi wa laysa lahu anhu buddun fa shaumuhu sahihun. Sebagian ulama berpendapat bila orang yang terkena penyakit tersebut menelannya, di mana ia tahu hal itu terjadi tapi ia tidak dapat menghindarinya, maka puasanya itu adalah sah. Jadi menurut sebagian pendapat ulama, bila orang yang terkena penyakit gusi itu tersebut menelannya, maka puasanya itu tetap sah. Seperti itu. Wa bisarfil muhtaliti bitahirin akhara, tidak termasuk air ludah yang murni, yaitu air ludah yang telah tercampur dengan benda cair lainnya. Jadi kalau air ludah itu sudah bercampur dengan benda cair lainnya, itu tidak termasuk air ludah yang murni seperti itu. Fayuftiru man ibtala ahriqan mutaghayyiran bi khumratin nahwi tumbulin wa in ta'asyura izalatuha. Puasa menjadi batal jikalau ia menelan ludah yang telah berubah sifatnya. Kalau ludah itu sudah berubah sifatnya, maka menelannya itu adalah membatalkan puasa.
Karena apa? Sebab bercampur dengan semacam daun sirih atau daun untuk susur. Jadi kalau menelan ludah yang telah berubah sifatnya karena bercampur dengan air sirih, sekalipun rasanya sulit untuk menggali langkah, maka puasanya itu batal. Seperti itu. Au bisibi khaitin fatalahu bifamihi, atau tercampuri benang yang dipintal menggunakan mulutnya, maka itu membatalkan. Jadi basahnya benang yang dipintal menggunakan mulutnya, maka kalau ditelan itu batal. Wa biman ma'danuhu ma idza kharaja minal fami la ala lisanihi, dari sumbernya yaitu air ludah yang telah keluar dari daerah mulut, bukan yang ada di lidahnya. Jadi sumbernya itu yaitu ludah yang telah keluar dari daerah mulut, bukan yang ada di lidahnya. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah ludah yang sudah keluar dari mulutnya. Kalau diminum lagi, kalau ditelan lagi, itu membatalkan puasa. Walau ila zahiri syafati thumma raddahu bilisanihi wabtalahu, sekalipun hanya keluar pada daerah bibir luar, lalu dijilat kembali dan ditelannya, au ballah khaiton au siwaqan biriqihi au bima'in faraddahu ila famihi wa alaihi khutubatun tamfasiluh wabtalaha fayuftiruh. Atau kalau ia membasahi benang atau membasahi siwak dengan ludahnya atau air, lalu ia menelannya ke mulutnya dan ada basah-basah yang terlepas dari benang atau dari siwak tersebut, lalu ditelannya, maka puasanya itu menjadi batal. Sekali lagi, kalau ia membasahi benang atau siwak dengan ludahnya, kalau benangnya itu dibasahin atau siwaknya itu dibasahin, lalu setelah itu basahnya itu ditelan lagi, maka puasanya itu menjadi batal. Misalnya ada benang itu dibasahin dengan air atau dibasahin dengan ludah terlebih dahulu, lalu ditelannya, maka puasanya itu adalah batal. Seperti itu. Bi khilafi ma law lam yakun ala al-khayti ma yanfasilu li qillatihi aw li asrihi aw li jafafihi fa innahu yadurru ka'athari ma'il madmadati. Lain halnya jika tidak ada basah yang terlepas daripadanya. Misalnya di siwak itu atau di benang itu tidak ada basah-basahnya, maka menelannya tidak membatalkan puasa. Kalau benangnya itu memang tidak ada, awalnya tidak ada basahnya, lalu ditelannya ludahnya, maka ia tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena basah-basah yang ada pada benang itu terlalu sedikit, atau benang dan siwak sudah diperas atau sudah dikeringkan. Kalau benang itu sudah dikeringkan atau siwaknya sudah dikeringkan, kemudian airnya itu kemudian ditelan benangnya itu airnya, maka kalau sudah diperas itu tidak membatalkan puasa. Supaya teman-teman mengerti semua masalah ini, sama halnya dengan air bekas berkumur. Air bekas berkumur itu tidak membatalkan puasa. Wa in amkana majhu li ushri taharruzi anhu,
sekalipun dimungkinkan untuk meludahnya atau sekalipun dimungkinkan untuk mengeluarkannya, karena menjaga air bekas berkumur itu rasanya sulit. Jadi kalau sisa air berkumur itu, menelan sisa air berkumur itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena menjaga air bekas berkumur itu sangat sulit, tidak bisa. Maka fala yukallafu tanshiful fami anhu. Karena itu seseorang yang tidak terbebani menyeka mulut dari air bekas berkumurnya, karena itu seorang tidak terbebani menyeka mulut dari air bekas berkumurnya, itu artinya memisahkan, karena menjaga, yaitu tadi, karena menjaga air bekas berkumur itu tidak bisa, artinya sangat sulit sekali. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.